Oke. Nah, kalau kita lihat hasil dari operator logical AND dan logical OR itu hasilnya adalah tipe data bulan ya. Jadi selain operannya harus bulan, jadi kalau kita lihat nih formatnya kan seperti ini. Operan satu, operator, operan. Kita sudah lihat di source code kita, untuk operator AND, logical AND, itu operannya itu adalah tipe bilangan bulan, ya, tipe data bulan. Dan kita juga udah lihat hasil ekspresi ini, hasil ekspresi dari operator logical AND dan logical OR itu bulan juga ya, kalau kita lihat. Nah, oke. Tapi untuk ternary dia enggak, dia bebas. Jadi contohnya operator ternary, dia bahkan menghasilkan itu satu variabel dengan tipe string. Nah, jadi ternary lebih fleksibel. Jadi hasil dari proses operator ternary itu bisa string, itu bisa boolean, itu bisa tipe data apa aja. Jadi bebas. Tapi kalau untuk logical AND dan logical OR itu selain operannya harus boolean, hasil dari ekspresinya juga boolean, kita sudah lihat. Nah, apa yang mau kita lihat? Karena ini hasil dari operan 1 dan operan 2 dari logical AND dan logical OR boolean, artinya ini logical AND dan logical OR itu bisa digabung dengan operator comparison. Kenapa seperti itu? Nah, karena kalau kita lihat, operator comparison itu hasilnya true ya, atau false, artinya hasilnya adalah tipe data boolean. Oke? Artinya, hasil dari ekspresi operator comparison itu hasilnya true atau false. Sedangkan untuk logical AND dan logical OR, itu operannya itu tipe data boolean, sehingga bisa digabung ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana operator kondisional dan operator comparison itu digunakan bersama-sama. Jadi, operator kondisional dan operator comparison itu bisa digunakan bersama-sama dalam satu ekspresi. Oke, biar lebih jelas kita bikin satu contoh. Contoh ini kita akan menunjukkan bagaimana operator kondisional dan operator comparison itu dapat digunakan bersama-sama ya dalam satu ekspresi. Oke, kita bikin satu kelas baru namanya operator kondisional 1. Seperti biasa kita simpan. Nah, ini simple sih. Kita bikin simple artinya kita mau menunjukkan bahwa di kelas ini operator kondisional itu digabungkan dengan operator comparison. Jadi kalau kita lihat langsung aja kita lihat ya sekilas di source code kita. Itu di baris 11 sampai 14 itu kita langsung menggunakan 3 jenis operator bahkan ya. Ini sudah jelas operator assignment level paling rendah. Tapi kemudian kita menemukan operator comparison dan juga operator kondisional. Mari mungkin biar lebih jelas kita langsung ini ya. Kita langsung simulasikan. Tapi sebelumnya mari kita jalankan dulu deh. Mari kita jalankan. Ini operator kondisional 1 ya. Kita compile dulu dengan sintaks Java C. Kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita lihat bahwa operator comparison dan operator kondisional itu bisa digunakan bersama-sama. Kenapa? Yaitu tadi. Karena hasil dari operator comparison itu pasti boolean, sedangkan operator kondisional itu memang memerlukan operannya boolean. Nah, mari kita lihat ya biar lebih jelas. Oke, coba kita simulasikan. Nah, ini simulasinya. Jadi, kalau kita pindah ya source code kita. Source code kita di sini, nah kita lihat dulu. Di baris 6 sampai 9, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Oke, kemudian di baris 11 sampai 14, kita menggunakan kombinasi ya, operator logical AND atau kondisional
dan operator comparison dalam hal ini lebih kecil. Kemudian juga di baris 13 kita menggunakan operator kondisional yaitu logical OR dan juga operator comparison lebih kecil maupun sama dengan. Nah, kita coba simulasi bagaimana cara kerja jika kedua tipe operator ini muncul dalam satu ekspresi. Gimana sih cara kerjanya? Nah, mari kita lihat. Jadi, kalau kita lihat, setelah baris 6 dijalankan, maka bilangan bil A itu berisi nilai 5, bil B itu 5 juga. Setelah baris 7 dijalankan, bil C isinya 10, bil D isinya 11, baris 8 kita deklarasikan variabel, tapi kita tidak memberikan inisialisasi, sehingga variabel tersebut tidak memiliki nilai, belum memiliki nilai. Baris 9 juga sama, kita deklarasi tanpa inisialisasi, sehingga variabel yang kita deklarasi belum memiliki nilai. Nah, di baris 11 kita menemukan ekspresi, ya mari kita bahas lebih detail. Di sini kita menemukan ekspresi. Nah, di sini kita menemukan 3 jenis atau 3 kelompok operator. Pertama, operator assignment, yaitu sama dengan. Kemudian operator comparison, yaitu lebih kecil. Dan kemudian operator kondisional, N. Oke. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, jika ada beberapa kelompok operator ditemukan dalam satu ekspresi, maka yang akan dijalankan lebih dahulu itu adalah operator dengan level lebih tinggi. Nah, mari kita lihat. Dari operator lebih kecil, operator logical AND, operator assignment, mana sih yang lebih tinggi? Kita lihat ya. Kita coba balik lagi. Nah, ini. Oke, mari kita lihat. Apa sih operator kita? Operator kita itu sama dengan. Oh, sama dengan level paling rendah ya, level 1. Oke. Kemudian lebih kecil. Lebih kecil itu relasional, itu level 9 ya. Kemudian logical N ya, logical N, oh itu 4. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa relasional, yaitu simbol lebih kecil, itu levelnya 9, lebih besar dari logical N, yaitu yang levelnya 4. Dan lebih besar lagi dari assignment ya, sama dengan yang levelnya 1. Artinya berarti operator ini dulu nih akan diproses. Ya, jadi kita udah lihat bahwa operator relasional atau comparison ini yang akan diproses lebih dulu. Sehingga kita bisa tahu yang akan diproses dulu adalah ini dan ini. Oke, yang akan diproses adalah ini dan ini. Nah, langsung kita ganti aja ya. Bil A itu 5. Bil B itu 5. Bil C itu 10. Bil D itu 11. Nah, mari kita evaluasi expression-nya. Jadi expression-nya menjadi seperti ini. 5 lebih kecil 5, dan 10 lebih kecil 11. Oke, kita mulai dari sini dulu. 5 kecil dari 5. Apakah benar 5 lebih kecil dari 5? Oh, false ya. Oh, sorry, kita tahu. False ya. Dan dilanjut dengan dan. Jadi dan belum diproses dulu. Nah, dan berikutnya yang kita proses adalah ini. Kenapa? Karena lebih besar ya. Karena ini operator comparison levelnya lebih tinggi dari operator logical AND. Nah, sehingga yang kita evaluasi lagi adalah yang ini. Apakah 10 lebih kecil dari 11? Oh iya, true ya. 10 lebih kecil dari 11. Nah, hasil dari evaluasi ini dan ini itu akan menghasilkan ekspresi yang baru menjadi seperti ini. False and true. Nah, kalau kita ingat, untuk logical AND, untuk false dan true itu akan menghasilkan nilai false. Ya, jadi kalau kita ingat sebelumnya, yaitu di operator logical AND, jadi jika operannya ini kiri false dan di kanan true, maka hasilnya adalah false. Oke, sehingga pada saat baris 11 selesai dijalankan, maka variabel bool n1 itu nilainya false. Kita terus ke baris 12, sama kita menemukan ekspresi lain. Ekspresinya seperti ini.
Nah, sama seperti tadi, kita menemukan 3 kelompok operator, yaitu assignment, comparison, dan logical. Nah, berarti yang kita akan proses dulu adalah yang comparison ya. Mari kita langsung ganti nilainya. Bil A itu 5, bil B itu 5, kemudian bil C itu 10, bil D itu 11. Nah, jadi kita mendapatkan ekspresi yang baru ya. Ekspresi yang baru. Nah, seperti penjelasan tadi, yang kita akan proses adalah yang operator comparison dulu, ini dan ini. Nah, mari kita proses. Mari kita evaluasi. Nah, kita lihat. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Oh, true ya. True. Oke, kemudian kita evaluasi yang berikutnya. Apakah 10 lebih kecil dari 11? Oh, true juga ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ekspresi yang baru ya. Ekspresinya adalah ini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan operator logical AND. Nah, kalau kita ingat sebelumnya, untuk logical AND, true dan true itu akan menghasilkan nilai true ya. Nah, jadi pada waktu proses ini selesai, maka variabel boolean 2 itu nilainya adalah true. Oke, kemudian JDK akan memproses berikutnya yaitu baris 13. Nah, di sini kita menggunakan operator logical OR ya. Kalau di atas logical AND, kalau di sini logical OR. Sama seperti tadi, mari kita langsung ganti nilainya. 5, bil B5, bil C10, bil D11. Nah, karena expression-nya ini menggunakan operator comparison dan logical conditional, maka operator comparison dulu yang dikerjakan, yaitu ini dulu dan ini. Oke, mari kita evaluasi. Apakah 5 lebih kecil dari 5? 5 lebih kecil dari 5 enggak? Oh, enggak ya, false ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita evaluasi. Apakah 10 lebih kecil dari 11? Oh, true ya. Nah, di sini kita menemukan ekspresi dengan penggunaan logical OR. Nah, kalau kita ingat, untuk kondisi false or true, itu akan memberikan nilai true ya. Jadi ini. Jadi kalau kita menggunakan logical OR, jika di kirinya false dan operan 2-nya sebelah kanan true, maka itu akan memberikan nilai true. Oke. Nah, kemudian kita terus ke baris ke-14, kita lakukan evaluasi untuk satu ekspresi yang baru. Sama ini menggunakan operator logical OR. Langsung kita ganti aja nilainya, bil A, bil B, dan bil C, dan bil D. Nah, kita evaluasi lagi. Ya. Yang kita evaluasi pertama, yaitu adalah yang ini, yang operator comparison ya, yang ini dan ini dulu. Nah, di sini kita akan evaluasi. Apakah 5 lebih kecil dari 5? False. Oke, kemudian operator logical OR. Kemudian, apakah 10 sama dengan 11? Oh, false juga ya. Nah, di sini kita mendapatkan ekspresi baru ya. Jadi di sini ekspresinya adalah penggunaan logical OR, di mana operan kirinya false, operan kanannya false. Nah, ini kalau kita ingat, untuk operator logical OR, jika operan kiri atau operan satunya false dan operan duanya false, itu akan memberikan nilai false. Nah, jadi setelah kita menjalankan baris 11, 12, 13, 14, kita mendapatkan nilai untuk masing-masing variabel ya. Bool N1 false, bool N2 true, bool or 1 true, bool or 2 false. Oke, setelah kita mendapatkan nilainya, kemudian kita akan tampilkan di layar. Tampilkan di layar, ini seperti biasa, menampilkan statis. Jadi operator kondisional, AND dan OR. Nah, di sini kita menampilkan
5 variabel ya, bil A, bil B, bil C, bil D, kemudian hasil kombinasi tadi, hasil kombinasi penggunaan operator kondisional dan operator comparison. Oke, kita lihat persen D yang pertama itu menampilkan bil A ya. Persen yang pertama bil A, kemudian simbol, kemudian persen D yang kedua itu menampilkan bil B 5 juga, kemudian simbol juga. Kemudian persen D yang ketiga itu menampilkan bil C. Bil C itu 10. Kemudian simbol lagi. Kemudian persen D yang keempat itu menampilkan bil D. Bil D itu 11. Oke. Kemudian tanda panah. Kemudian dia menampilkan persen B ya. Persen B ini adalah tipe data bulan ya. Itu menampilkan nilai bool N1 ya. Kalau kita lihat bool N1 tadi berapa sih nilainya? Oh, bool N1 itu false ya, berarti ini false. Ya, jadi di layar akan muncul sebagai berikut, 5 lebih kecil 5 dan 10 lebih kecil 11 itu false. Oke, kita teruskan ke proses berikutnya ya, sama ini. Persen D yang pertama menampilkan bil A, dan simbol lebih kecil sama dengan, persen D yang kedua menampilkan bil B, kemudian simbol logical AND, kemudian persen D yang ketiga menampilkan bil C, kemudian simbol, persen D yang keempat itu menampilkan bil D, kemudian tanda panah, dan persen B yang kelima itu menampilkan bool N1, bool N2. Bool N2 itu nilainya true. Ya, oke. Nah, berikutnya sama, kita proses berikutnya, yaitu menampilkan persen D yang pertama itu bil A, lebih kecil, persen D yang kedua bil B, 5, kemudian logical OR, persen D yang ketiga itu menampilkan bil C, itu 10, kemudian persen D yang keempat bil D yaitu 11, kemudian menampilkan tanda panah, dan persen B yaitu yang kelima bool OR1. Bool OR1 itu nilainya true ya. Oke, bool OR1 itu nilai true. Ya. Kemudian di baris ini berikutnya itu menampilkan persen D, sama, persen D itu adalah bil A, persen D yang kedua itu bil B, kemudian persen D yang ketiga itu bil C, yaitu 10, kemudian simbol sama dengan, kemudian persen D yang keempat itu menampilkan bil D, yaitu 11, dan kemudian menampilkan persen B, di mana persen B itu adalah menampilkan bool OR2. Bool OR2 itu false ya. Nah, sehingga jika kita jalankan, maka nanti akan muncul di konsol sebagai berikut ya. Hasil dari kita mengeksekusi kelas ini akan muncul tampilan sebagai berikut di konsol. Benar nggak sih? Mari kita lihat. Operator, kondisional, dan atau. Oke ya. 5 lebih kecil 5 dan 10 lebih kecil 11 itu false. 5 lebih kecil 5 dan 10 lebih kecil 11 itu false. Oke. 5 lebih kecil sama dengan 5 dan 10 lebih kecil 11 itu true. 5 lebih kecil sama dengan 5 dan 10 lebih kecil 11 itu true. 5 lebih kecil 5 atau 10 lebih kecil 11 itu true. 5 lebih kecil 5 atau 10 lebih kecil 11 itu true. Sama ya. 5 lebih kecil 5 atau 10 sama dengan 11 itu false. 5 lebih kecil 5 atau 10 lebih kecil 11 itu false. Nah, jadi apa yang kita coba simulasikan itu sama dengan hasil yang ditampilkan JDK. Jadi seperti itulah cara JDK melakukan proses terhadap operator logical AND dan logical comparison, dalam hal ini lebih kecil maupun lebih kecil sama dengan maupun sama dengan, jika operator-operator tersebut muncul dalam satu ekspresi ya. Nah, jadi itu yang mau kita tunjukkan di source code ini, bagaimana jika operator comparison dan kemudian operator kondisional muncul dalam satu expression, bagaimana cara JDK akan memprosesnya. Itu yang tadi sudah kita lihat. Oke, jadi untuk operator kondisional kira-kira seperti itu.
Dan ini mungkin coba kita rangkum ya. Jadi untuk operator kondisional itu ada 3 jenis, yaitu logical AND dengan simbol 2 ampersand. Kemudian operannya adalah tipe data bulan, kita udah lihat, dan akan memberikan hasil true. Nah, ini udah kita lihat tadi contohnya ya. Itu akan memberikan hasil true jika kedua operan nilainya true. Selain itu memberikan hasil false. Itu yang sudah kita lihat di sini. Nah, jadi untuk logical AND itu hanya memberikan nilai true, hasil true, jika kedua operannya true ya, kiri dan kanannya true. Selain itu false. Itu kesimpulannya. Kemudian kita sudah lihat juga logical operator, operator logical OR, itu sama hasilnya bulan juga. Dan kita udah lihat, itu akan memberikan hasil false hanya jika kedua operannya itu false. Selain itu akan memberikan hasil true. Ya. Nah, dan yang terakhir, itu kita sudah lihat bagaimana penggunaan operator ternary, yaitu tujuan dari atau kegunaan dari operator ini, itu akan menjalankan salah satu bagian jika hasil expression true, atau menjalankan bagian lain jika hasil expression false. Jadi kita udah lihat ternary, dia akan menjalankan bagian ini jika ekspresi ini true, tapi akan menjalankan bagian ini jika ekspresi yang ini adalah false. Oke, kira-kira itu penjelasan mengenai operator kondisional. Kita tadi juga sudah lihat kesimpulan mengenai conditional operator, khususnya untuk operator logical AND dan juga operator logical OR. Jadi untuk kombinasi antara logical AND dan logical OR kira-kira seperti ini. Jika operan sebelah kiri true dan operan sebelah kanan right, maka hasil dari logical AND adalah true. Jika operator left true, kemudian operator right false, hasilnya adalah false. Operator left false, operator right true, akan menghasilkan false. Operator false, left false, operator right false, itu akan menghasilkan resultnya false. Begitu juga dengan operator logical OR. Jadi kalau left-nya true, kemudian kanannya right-nya true, hasilnya true. Left-nya true, right false, itu akan true. Kemudian left false, right true, resultnya true. Left false, right false, menghasilkan false. Oke, berikutnya kita akan coba lihat operator yang lain, yaitu operator yang terakhir, yaitu operator assignment. Sebenarnya dari awal kita udah sering menggunakan operator assignment, yaitu operator sama dengan simbol sama dengan. Ini adalah satu operator yang sangat sering digunakan dalam bahasa pemrograman, karena kegunaannya adalah memberikan nilai yang ada di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi untuk operator assignment, dia associativity-nya adalah right to left ya. Right to left. Oke, untuk yang sama dengan mungkin karena kita juga dalam kehidupan sehari-hari, waktu kita belajar, waktu SMP, bahkan SD ya, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, kita sudah familiar, terbiasa dengan operator dengan simbol sama dengan. Nah, kita akan coba lihat operator dengan simbol sama dengan yang lain ya, yaitu plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan persen sama dengan. Kita akan lihat apa maksud dari masing-masing operator dan simbol tersebut. Seperti biasa, agar untuk mendapat contohnya, mendapatkan bayangannya, kita langsung bikin satu kelas baru. Ya, jadi di kelas ini kita akan menggunakan operator-operator yang tadi, dan kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Oke, kita bikin satu kelas baru namanya operator assignment. Seperti biasa, satu kelas baru itu perlu disimpan di satu file fisik dengan nama yang sama, dengan nama kelas, tapi dengan akhiran .java. Kita simpan di folder src, di bawah folder project kita Java Console. Oke, nah, kemudian seperti biasa langsung kita compile ya. Kita compile, kemudian kita running.
Oke, kita compile dengan sintaks Java, Java C. Kemudian kita jalankan, kita running dengan perintah Java. Nah, di sini akan muncul nilai seperti ini. Jadi ada informasi yang muncul di layar seperti ini. Di sini kita menggunakan operator plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan. Mari kita lihat cara kerja kelas yang baru kita bikin. Di baris 6 sampai 8, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi ya terhadap beberapa variabel. Jadi in A, in B, in C, in D, in E, dan masing-masing kita beri nilai awal inisialisasi. Kemudian di baris 10, itu kita menampilkan nilai masing-masing variabel pada saat setelah inisialisasi ya. Jadi setelah inisialisasi nilainya kita tampilkan, karena berikutnya kita akan menggunakan operator plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dan juga persen sama dengan itu terhadap masing-masing variabel di atas. Jadi kita mau menunjukkan nilai sebelum penggunaan operator variabelnya itu nilainya berapa, dan setelah variabel itu mendapatkan menggunakan operator itu nilainya berapa. Sehingga kita bisa dapat gambaran bagaimana cara kerja operator yang 5 ini ya, plus sama dengan, minus sama dengan, sampai dengan persen sama dengan. Oke, mungkin biar lebih jelas kita coba bikin simulasinya ya. Kita bikin simulasi seperti biasa. Ini source code-nya. Kita pindah dari sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi di baris 6 kita mendeklarasikan dan juga memberikan nilai awal atau inisialisasi untuk variabel in A. Sehingga di akhir setelah baris 6 selesai dijalankan, in A nilainya 5, begitu juga setelah baris 7 dijalankan, in B nilainya 6, begitu baris 8 selesai dijalankan, itu in C, in D, in E itu masing-masing memiliki nilai ya, 7, 8, 9 sesuai dengan inisialisasi. Di baris 9 tidak terjadi apa-apa, di baris 10, nah di baris 10, nah, di baris 10 kita menampilkan sesuatu ke konsol ya, menampilkan sesuatu ke konsol, dan ini sesuatu yang statis ya, satu kalimat tanpa ada parameter, sehingga akan muncul sebagai berikut. Jadi nilai awal variabel. Oke, kemudian nilai awal variabel kita tampilkan masing-masing variabel ya, in A, in B, in C, sampai in E. Jadi di baris 11 kita menampilkan nilai variabel in A. Akan menampilkan ini dulu. Nah, kemudian kita menemukan persen %D. Persen %D ini itu akan menampilkan nilai variabel in A ya. In A di sini adalah 5, jadi ini ada 5. Jadi ini simple ya, ini sebenarnya menampilkan masing-masing variabel di atas, nilainya ke konsol ya. Jadi kalau kita berikutnya, ini adalah in B, di baris 12 itu in B. Nilai in B yaitu 6. Kemudian in C, kemudian ada persen %D. Persen %D ini akan menampilkan variabel in C yaitu 7. Kemudian kita menampilkan ini string in D. Kemudian persen %D ini menampilkan nilai variabel in D yaitu 8. Baru di baris 15 itu menampilkan tulisan in E. Kemudian habis in E itu ada ini ya, persen %D. Persen %D ini menampilkan nilai variabel in E. In E itu 9. Jadi ini yang ditampilkan. Benar nggak? Oh, benar ya nilainya. Nilai awal variabel. In A 5, in B 6, seterusnya sampai in E 9. Oke. Nah, kemudian program JDK akan meneruskan ke baris 16. Tidak terjadi apa-apa. Nah, di baris 17 sampai baris 21, kita menggunakan operator ya. Kita sudah menggunakan operator.
Oke. Nah, di operator ini kita menggunakan di baris 17 kita menggunakan operator plus sama dengan. Jadi kita menggunakan operator plus sama dengan, kemudian di baris 18 minus sama dengan, 19 kali sama dengan, dan seterusnya sampai 21% sama dengan. Mari kita coba ini. Kita coba evaluasi ekspresinya. Jadi di baris 17 itu kita menemukan ekspresi sebagai berikut ya. In A plus sama dengan 2. Ini artinya, ini kalau diterjemahin, ini seperti ini ya. Ini menjadi kira-kira seperti ini. Nah, jadi plus sama dengan itu sebenarnya bentuk lain dari in A sama dengan in A plus 2. Jadi dia menambahkan dirinya sendiri dengan 2. Ya, jadi in A plus sama dengan 2 itu artinya dia, in A ditambah dengan dirinya sendiri, kemudian ditambah dengan 2. Oke, langsung kita ganti ekspresinya. Nah, sama seperti sebelumnya, di ekspresi ini kita menemukan dua operator ya, yaitu operator plus dan operator sama dengan. Nah, kita udah lihat bahwa operator plus itu levelnya lebih tinggi dari operator sama dengan. Sehingga ekspresi ini duluan yang akan diproses. Oke, langsung kita ganti aja nilainya. In A sama dengan, nilai in A saat ini itu adalah 5 ya. Nilai in A saat ini, pada saat baris 17 dijalankan, in A itu nilainya adalah 5. Yaitu pada saat kita lakukan inisialisasi di baris ke-6 ya. Ya, jadi di baris ke-6 in A nilainya 5. Jadi pada saat sampai di baris 17, nilai in A pun masih 5 ya. Jadi kita isi 5 plus 2. Jadi kronologinya kita ubah dulu ekspresi ini menjadi ini. Jadi sebenarnya plus sama dengan itu menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita proses in A plus 2. Kalau kita ganti in A dengan 5, itu menjadi in A sama dengan 5 plus 2, berarti hasilnya adalah in A. Nah, jadi itu. Itulah tujuan atau cara kerja operator plus sama dengan. Kemudian kita terus ke baris 18, kita menemukan lagi ekspresi sebagai berikut. Oke, jadi ekspresinya adalah in B min sama dengan 2. Mungkin ada yang udah bisa nebak, oh itu berarti maksudnya ini ya, in B sama dengan in B minus 2. Ya, benar. Jadi, ekspresi ini itu adalah bentuk singkat dari ekspresi ini. Oke, setelah kita lihat ekspresi bentuk aslinya, maka kita ganti nilai in B. Nah, in B, kita tahu nilainya adalah 6 ya. Pada saat baris 7 dijalankan, nilai in B itu adalah 6. Jadi langsung kita ganti nilainya. In B sama dengan 6 dikurang 2. Jadi, in B sama dengan 6 dikurang 2. Ya udah kita proses dulu ini, sehingga menjadi in B sama dengan 4. Oke, jadi setelah baris 18 selesai dijalankan, maka kita mendapatkan nilai in B adalah 4. Ya. Kita lihat lagi ekspresi berikutnya di baris 19. Oke, ini kita menggunakan operator kali sama dengan. Mungkin ada yang langsung menebak, oh itu berarti bentuknya in C sama dengan in C kali 2. Benar, ya. Jadi ada polanya. Kalau plus sama dengan adalah ini, kalau minus sama dengan adalah ini, kalau kali sama dengan adalah ini. Oke, sama seperti tadi. Langsung kita ganti nilainya. Jadi in C sama dengan in C sendiri nilainya adalah 7. Jadi kalau kita lihat di baris 8, itu nilai in C adalah 7. Jadi langsung kita ganti. In C adalah 7 dikali 2. Yang menghasilkan itu 14. Ya, jadi hasil ekspresi in C kali sama dengan 2 itu adalah 14. Artinya in C dirinya dikalikan dengan 2. Kalau ini in B dikurangi sendiri dengan 2, ini in A ditambah dengan 2.
Oke, kita terus ke baris 20, kita menemukan ekspresi yang lain tapi mirip, yaitu menggunakan operator bagi sama dengan. Mungkin sudah bisa nebak ya, itu artinya adalah seperti ini. Benar, jadi itu ekspresi bagi sama dengan itu sebenarnya bentuk lain dari ini, in D dibagi 2. Oke, langsung kita ganti aja nilainya. Nah, di sini adalah in D dibagi 2. In D kita tahu nilainya adalah 8 ya. In D adalah 8. Sehingga, in D, misalnya. Ya. Jadi sehingga 8 dibagi 2 adalah 4. Oke, yang kemudian yang terakhir adalah kita melakukan evaluasi dari ekspresi yang terakhir, yaitu in E persen sama dengan 2. Yaitu adalah bentuk lain dari in E sama dengan in E persen 2. Ya, jadi itu. Jadi persen sama dengan itu diterjemahin seperti ini. Jadi in E persen 2. Atau sisa pembagian dari 2. Oke, langsung kita ganti nilainya. In E sendiri itu nilainya di baris 8 adalah 9 ya. 8 adalah 9. Jadi ini jadi 9. 2. Jadi kita mendapatkan ekspresi ini. 9 persen 2. Artinya berapa sisa pembagian dari 2 dari bilangan 9. Jadi 2 bagi 9 bagi 2 itu 4, sisanya 1 ya. Jadi in E sama dengan 1. Jadi itu setelah kita lakukan proses di masing-masing baris dengan masing-masing operator. Jadi kita lihat di sini ada operator plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan. Itu sebenarnya nggak lebih dari singkatan ini ya. Daripada kita menulis in A sama dengan in A plus 2, itu bisa kita singkat dengan plus sama dengan. In B sama dengan in B minus 2, itu bisa disingkat dengan in B minus sama dengan 2. Ya, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Mana in E persen sama dengan 2, itu artinya in E sama dengan in E bagi 2, persen 2, sorry, bukan bagi 2. Oke, setelah kita dapatkan nilainya, di baris 19 sampai 23 sampai 28, kita menampilkan hasilnya ya. Pertama, kita menampilkan kalimat statis, yaitu ini. Oke, kemudian di baris 24 kita menampilkan nilai in A ya. Jadi nilai in A setelah mendapatkan operator plus minus, itu hasilnya berapa sih? Nah, jadi kita mau tahu nih. Jadi di sini kita menampilkan setelah in A ya menggunakan operator plus minus dengan 2, itu hasilnya berapa sih? Nah, ini ya, 7 ya. Nah, ini kita udah lihat nih. Jadi hasil in A plus sama dengan 2, itu adalah 7. Begitu juga seterusnya ya. Di baris 25 kita menampilkan in B. Jadi nilai in B setelah menggunakan operator minus sama dengan, berapa sih nilainya? Sorry. Oke, nah di sini kita lihat nih, di baris 18 kita lihat in B minus sama dengan 2 itu hasilnya 4 ya. Jadi sini 4. Kemudian di baris 26 sama kita menampilkan nilai variabel in C setelah menggunakan operator kali sama dengan. Jadi sini kita menampilkan in C yang awalnya 7, setelah menggunakan operator kali sama dengan, itu berapa sih nilainya? Ini kalau kita lihat 14 ya. In C kali sama dengan 2 itu hasilnya 14. Kita terus ke baris 27, kita menampilkan nilai variabel in D setelah variabel in D itu menggunakan operator bagi sama dengan ya. Kalau kita lihat di sini, in D bagi sama dengan 2 itu nilainya 4, hasilnya 4. Kemudian yang terakhir, kita menampilkan nilai variabel in E setelah variabel in E menggunakan operator
Oh iya, persen sama dengan ya. Nah, di sini kalau kita lihat, in E persen sama dengan 2 itu hasilnya 1. Nah, itulah hasil dari program ini. Jadi program ini menampilkan nilai awal variabel sebelum menggunakan operator. Jadi in A5, in B6, in C7, in D8, in E9. Kemudian setelah itu kita melakukan penggunaan operator, baik plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, sampai dengan modulo sama dengan. Nah, setelah itu kita tampilkan nilai masing-masing variabel setelah menggunakan operator itu. Jadi kita lihat in A itu bertambah 2, jadi plus minus itu artinya menambah dirinya sendiri dengan 2. Kalau ini in B itu 6 jadi 4, itu artinya mengurangi dirinya sendiri dengan 2, jadi 6 dikurang 2, 4. Kalau in C itu mengalihkan diri sendirinya dengan 2. 4 yaitu 7 dikali 2, 14. Kalau in D itu membagi dirinya sendiri dengan 2. Jadi in D awalnya 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Kemudian in E itu adalah menyimpan sisa pembagian bilangan in E sendiri terhadap 2 ya. Jadi 9 bagi 2 itu 4, sisanya 1. Jadi disimpan 1. Benar nggak sih hasilnya? Mari kita lihat. Oke, nilai variabel setelah penggunaan operator. Nilai variabel setelah penggunaan operator. Baru in A plus sama dengan 2 itu menghasilkan 7, sama. In B minus sama dengan 2 itu menghasilkan 4, sama. In C kali menggunakan kali sama dengan 2 itu 14, sama. In D itu menggunakan operator bagi sama dengan 2 itu hasilnya 4. Dan in E itu sisa pembagian sama dengan 2 itu hasilnya 1. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan mengenai operator assignment ya. Tapi dalam hal ini bukan operator assignment ini sama dengan, tapi adalah plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan. Jadi, itu kira-kira penjelasannya. Ya, itulah yang sudah kita pelajari mengenai operator. Jadi kalau kita coba rangkum kembali, kita sudah banyak membahas mengenai operator, mulai dari operator aritmatika. Ini operator aritmatika. Kemudian kita ada belajar juga operator unary, baik itu unary postfix maupun unary prefix. Setelah itu kita menggunakan belajar operator comparison, perbandingan. Setelah itu kita belajar operator kondisional. Dan yang terakhir kita belajar operator assignment. Tapi, seperti yang pernah saya sampaikan di awal materi mengenai operator, sebenarnya masih ada operator-operator lain yang tidak diperkenalkan atau dibahas di tutorial ini, karena itu jarang digunakan ya. Jadi, fokus tutorial ini adalah, video ini adalah menjelaskan bahasa pemrograman Java yang sering kita gunakan. Fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang sering digunakan. Untuk fitur-fitur yang jarang digunakan, itu dianjurkan bagi yang menonton video ini untuk mencari materinya mungkin di internet, yang mungkin bisa dari video-video yang lain, ataupun melalui website-website tertentu yang memang fokus menjelaskan mengenai materi-materi Java yang lengkap ya. Oke, untuk materi operator di bahasa pemrograman Java itu cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, itu silakan ditulis di bagian komen. Nanti akan coba dibantu untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan ataupun apa yang ditanyakan kepada penulis. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya mengenai materi bahasa pemrograman yang lain yang akan lebih menarik ya dan lebih advance. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.